Pernikahan yang indah, kita semua pasti pernah membayangkannya kan? Tapi pernah nggak sih kita berpikir apa sebenarnya yang ada di balik semua keindahan itu? Nah, hari ini kita akan coba bongkar mesin bisnis yang mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Jadi, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya sebuah fantasi, sebuah impian yang indah bisa diterjemahkan jadi model bisnis yang nyata, terstruktur, dan tentu aja menghasilkan uang? Apa aja sih elemen-elemen yang bergerak di belakang layar untuk menciptakan satu hari yang sempurna itu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai sebuah alat yang keren banget. Namanya Business Model Canvas. Anggap aja ini semacam peta atau cetak biru yang akan kita pakai buat membedah anatomi bisnis dekorasi pernikahan. Oke, kita mulai ya. Setiap cerita bisnis yang hebat itu selalu dimulai dari satu hal yang sama, pelanggan. Nah, di kanvas kita ini kita akan mulai dari sisi kanan dulu, sisi yang fokus banget sama pelanggan. Jadi yuk kita cari tahu siapa sih yang mereka layani dan apa sebetulnya yang dicari oleh para pelanggan ini. Nah, ini yang menarik nih. Pelanggannya ternyata bukan cuma pasangan pengantin loh. Tentu mereka fokus utamanya. Tapi coba lihat, ada juga keluarga mereka. Ada para wedding organizer yang butuh partner dekorasi yang bisa dipercaya. Bahkan sampai hotel dan venue yang pengen nawarin paket lengkap. Setiap kelompok ini punya kebutuhan yang beda-beda. Terus, apa sih janji yang ditawarkan ke mereka? Ini bukan sekedar jualan bunga atau kain ya. Nilai yang mereka tawarkan itu adalah sebuah desain yang personal, layanan yang lengkap dari A sampai Z biar klien bisa santai, paket yang fleksibel, dan bahkan pilihan dekorasi yang ramah lingkungan. Intinya sih, mereka itu jualan pernikahan impian yang bebas stres. Punya penawaran yang keren, itu baru setengah perjalanan. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya bisnis ini bisa nyampe ke calon pelanggan? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara mereka membangun kepercayaan? Coba deh, kita ikuti perjalanannya. Mungkin banget semuanya berawal dari iseng scroll-scroll Instagram atau TikTok. Terus, karena penasaran, mereka bakal riset lebih dalam. Buka websitenya, lihat-lihat portofolio. Abis itu, mereka cari validasi, entah dari omongan temen atau baca testimoni. Dan akhirnya koneksi personal itu terjalin waktu ketemu langsung di pameran pernikahan. Sebuah perjalanan dari dunia maya ke dunia nyata. Kepercayaan itu, udah harga mati untuk acara sepenting pernikahan. Dan kepercayaan ini dibangun lewat konsultasi yang personal banget untuk ngertiin maunya klien, komunikasi yang intensif, sampai adanya pratinjau desain sebelum hari H. Kuncinya adalah bikin klien merasa didengar dan aman. Oke, kita udah lihat sisi yang kelihatan sama pelanggan. Sekarang, waktunya kita ngintip ke belakang panggung, sisi kiri dari kanvas kita, buat lihat mesin operasional yang bikin semua keajaiban itu jadi mungkin. Nggak ada bisnis yang bisa sukses sendirian kan? Nah, di bagian mitra utama ini, kita bisa lihat ada florist yang mastiin bunganya selalu seger, ada wedding organizer yang bantu sinkronisasi semua jadwal, ada vendor lighting yang ngebangun suasana, sampai pengrajin lokal untuk detail-detail yang unik. Ini tuh sebuah ekosistem, bukan kerja sendirian. Tentu, partner dari luar itu penting. Tapi aset internalnya itu adalah jantung dari bisnis ini. Mereka butuh tim desainer yang super kreatif, kru instalasi yang gercep di lapangan, gudang yang isinya properti seabrek, dan tentunya portofolio yang kuat sebagai bukti nyata kualitas kerja mereka. Setiap bisnis pada akhirnya harus masuk akal secara finansial. Jadi yuk sekarang kita lihat fondasi dari kanvas ini, dari mana uangnya datang dan kemana uangnya pergi. Nah, ini dia dua sisi mata uangnya. Di sisi pemasukan, kita lihat ada uang masuk dari paket-paket, layanan custom, sewa properti, dan lain-lain. Sementara di sisi pengeluaran, ada biaya buat bahan baku, gaji tim, transportasi, dan pemasaran. Menjaga keseimbangan antara dua sisi inilah kuncinya. Wah, grafik ini ngasih kita insight yang menarik banget. Coba lihat, hampir setengah dari pendapatan mereka datangnya dari paket premium. Ini nunjukin kalau ada segmen pasar yang emang gak ragu buat bayar lebih demi dapetin layanan terbaik dan paling personal. Di sisi lain, paket standar dan dasar mastiin bisnis ini tetap bisa dijangkau oleh pasar yang lebih luas. Sebuah bisnis yang hebat itu nggak cuma mikirin keuntungan semata, dia juga sadar akan dampaknya baik ke masyarakat maupun ke lingkungan. Yuk kita lihat sisi yang satu ini. Oke, ini bagian yang jujur-jujuran nih. Ya, memang ada biaya lingkungan yang harus diakui, kayak limbah bunga atau penggunaan energi.
Tapi coba kita lihat juga sisi positifnya. Bisnis ini menciptakan lapangan kerja, mendukung pengrajin dan floris lokal, dan bahkan bisa jadi pelopor buat konsep pernikahan yang lebih ramah lingkungan. Kita udah menjelajahi setiap sudut dari kanvas bisnis ini. Sekarang, mari kita coba satukan semuanya dan lihat gambaran besarnya secara utuh. Jadi, apa sih intinya? Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sangat pas. Kesuksesan bisnis ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama. Desain yang kreatif, layanan yang super profesional, dan kemitraan yang kuat. Setelah melihat gimana sebuah impian bisa dibedah menjadi model bisnis yang solid, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Adakah sebuah hasrat, sebuah hobi, atau mungkin ide brilian yang Anda punya, yang kalau coba kita petakan dalam kanvas seperti ini, siapa tahu bisa jadi itu adalah bisnis hebat berikutnya? Coba deh pikirkan.